Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita masih membahas mengenai penghitungan PPh pasal 21, khususnya untuk nanti di masa Desember, apabila karyawan tersebut ya, dia bekerjanya itu tidak full selama 1 tahun ya. Misalkan, katakanlah yang baru masuk di pertengahan tahun, atau kalau misalkan ternyata dia em, tidak tidak full selama setahun gitu ya, misalkan entah resign atau misalkan tadi ya baru masuk di pertengahan tahun. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, oke. Di sini saya masih menggunakan Excel em, kalkulator eh, PP21 buatan saya. Nah, Em, kalau simulasi yang sebelumnya itu kan terkait dengan bagaimana ketika dia seorang pegawai tetap, kemudian dia bekerjanya full ya selama setahun, kemudian mungkin dia kemarin ada yang terima rapelan, terima bonus, terima THR dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata dia baru masuk itu di pertengahan tahun katakanlah. Dia misalkan baru masuknya di bulan Juni misalkan. Artinya misalkan berarti bulan Januari sampai Mei itu kan berarti dia tidak punya penghasilan gitu. Dia belum ada penghasilan di sini di kantor ini ya. Oke, berarti di sini nol. Terus kalau misalkan kita coba pilihnya untuk gross up non gross up ya nanti ada penjelasannya. Nah, misalkan dia baru masuk di bulan Juni katakanlah. Bulan Juni misalkan eh, PPh-nya ya. PPh-nya di sini misalkan sorry, gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya misalkan katakanlah 5 juta kan. Misalnya. Oke, 5 juta di sini sampai dengan bulan Desember. Kemudian dia terima BPJS dan segala macamnya yang ditanggung oleh pemberi kerja. Dia jadi penambah penghasilan di sini. Artinya dia penghasilan kotornya, penghasilan brutonya eh, tiap bulan gitu ya. Oke, di sini saya jelas. Oke. Tiap bulan misalkan dari bulan Juni sampai Desember itu rata-rata 5,2 juta sekian. Karena masih di bawah istilahnya masih di bawah PTKP, masih di bawah 5,4 juta karena kalau secara simulasi atau secara perhitungan ya kan paling gede gitu ya, paling kalau di sini di ternya penghasilan paling minimal gitu untuk bisa dipotong pajak adalah sebesar 5,4 juta. Itu pun kalau ternyata dia statusnya adalah TK 0 ya, belum menikah dan belum ada tanggungan apapun gitu. Kalau misalkan ternyata dia sudah menikah seperti ini ya, misalkan TRA sudah menikah, katakanlah dia em, ya masih sebesar ini ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke TRB, katakanlah TRB itu berarti TK 2 belum menikah tapi punya dua tanggungan. Contohnya seperti apa? Misalkan dia menanggung dua orang tuanya, misalkan. Karena kalau kita balik lagi ke PTKP ya, tanggungan itu kan dia maksimal tiga ya, maksimal tiga dan em, yang boleh ditanggung itu hanya 5 golongan saja lah istilahnya. Orang tua, kemudian mertua, kemudian anak kandung, anak tiri, dan anak angkat gitu. Cuman 5 itu saja gitu. Itu pun dengan catatan tadi ya ditanggung sepenuhnya dan kita melihatnya adalah kondisi di awal tahun. Jadi kalau misalkan ternyata ada perubahan, itu hanya bisa di-adjust di tahun berikutnya. Contohnya, katakanlah selama tahun 2024 ini misalkan katakanlah saya gitu ya. Awalnya PTKP saya tahun 2024 itu masih lajang misalkan, masih single gitu. Kemudian di pertengahan tahun, katakanlah bulan Agustus gitu, saya menikah. Nah, walaupun saya menikahnya itu di Agustus 2024, PTKP saya di 2024 tetap TK 0 gitu ya, karena menikahnya itu tidak dari sejak awal tahun misalkan gitu. Nah, baru nanti di tahun 2025 PTKP saya berubah menjadi K 0 gitu ya, kawin menikah dengan belum ada tanggungan gitu ya. Kalau kita bicara anak di situ misalkan. Tapi bisa saja misalkan kita menanggung kedua orang tua kita atau menanggung mertua kita dan sebagainya itu diperbolehkan. Asalkan tadi ya orang tua itu atau mertua kita ini
tidak memiliki penghasilan lain di luar dari eh, tanggungan kita gitu ya, dan ditanggung atau ditanggung sepenuhnya tadi gitu. Dan kondisi di awal tahunnya seperti apa? Itu terkait dengan tanggungan yang ada di PTKP di sini. Nah, kita balik lagi ya, misalkan tadi ter B ini, ter B berarti kan paling tidak minimal 6,2 juta gitu. Sementara kalau C, ter C itu berarti tertinggi, menikah atau kawin ya dengan tiga tanggungan. Nah, kalau ter C itu minimal penghasilan sebulannya, penghasilan kotor sebulannya adalah sebesar 6,6 juta. Artinya di sini paling minimal untuk seorang pekerja, pegawai tetap, itu untuk bisa dipotong PPh pasal 21 adalah di bawah, adalah minimal penghasilan brutonya adalah 5,4 juta. Nah, kita balik lagi ke ininya. Nah, misalkan ini ya, karena ini masih di bawah PTKP, ya sudah, berarti tiap bulannya itu dia tidak dikenakan pajak di sini. Nah, kemudian bagaimana nanti di SPT tahunannya ya, misalkan di Desembernya seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, oh sebentar, tadi, oh ternyata di sini ya. Oke, tetap dan tidak tetap sebenarnya sama. Oh, oke. Oh, oke. Saya ulangi. Jadi kalau tetap itu dia perbedaannya di Desember ya. Kalau tidak tetap itu dia setiap bulan gitu dari Januari sampai bulan Desember dia dipotongnya menggunakan TER ya. Eh, Pendapatan berapapun dikalikan tarif TER-nya ini gitu. Sementara kalau pegawai tetap gitu, maka dia di Desembernya yang di-adjust gitu. Nah, tadi contohnya simulasinya adalah dia baru masuk itu di bulan Juni ya. Artinya Januari sampai Mei ini dia penghasilannya nol. Kita nolkan semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi penghasilan brutonya baru masuk gitu adalah 5 juta. Misalkan dia seorang fresh graduate, katakanlah seperti ini. Nah, dari bulan Januari, sorry, dari bulan Juni sampai November itu PPh pasal 21-nya di sini nol. Ya, karena masih tadi ya, masih di bawah PTKP. Paling minimal tadi 5,4. Kemudian Desember gimana? Desember itu sama seperti kemarin ya. Jadi kita totalkan semuanya. Jadi tahunan gaji pokoknya ya dianggap setahun ini maksimal ya. Berarti kan di sini 35 juta, di sini juga kita tambahkan semuanya. Artinya penghasilan totalnya dia selama dari Juni sampai Desember adalah sebesar 36 juta sekian ini. Nah, kemudian setelah itu dikurangkan biaya jabatan dan sebagainya. Nah, biaya jabatan sendiri ya, ini juga ada batas maksimalnya ya per bulan gitu kan. Biaya jabatan ini kan maksimal 5% per bulan. Sorry, eh, biaya jabatan kan 5% kali penghasilan bruto. Maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Nah, berarti kan kalau di sini, kan kalau ini ya, dia kan bekerjanya dari bulan Juni sampai Desember. Artinya dia ada selama 7 bulan. Nah, 7 bulan itu kan berarti maksimal berapa? Katakanlah kalau ini 500.000 kali 7 bulan, itu kan 3.500.000 ya. Nah, artinya masih di bawah, sementara kalau di sini biaya jabatan, itu kan 5%-nya dari sini. Karena hasilnya masih di bawah ini ya, 3.500.000 ini, maka ini yang kita pakai. Gitu. Jadi, em, 500.000 per bulan gitu ya, atau 6 6 juta per tahun ya maksimalnya gitu. Nah, kemudian iuran pensiun dan sebagainya ini juga mengikuti ya, mengikuti dari gajinya ini. Misalkan biasanya iuran pensiun atau JHT ini biasanya antara 1% atau 2%. Kemudian ini kalau misalkan ternyata ada potongan zakatnya. Nah, setelah itu ketemu di sini pengurangnya, kemudian penghasilan bruto dikurangi pengurang, jumlahnya ini adalah 32 juta sekian. Ini adalah penghasilan kena
em, penghasilan neto ya, penghasilan neto setahun, kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP tadi adalah TK 0 ya, dia belum menikah dan belum ada tanggungan. Nah, karena masih di bawah PTKP, PTKP setahun itu kan 54 juta. Artinya, apabila seorang pekerja di sini atau karyawan yang penghasilannya masih di bawah 54 juta setahun, maka pajaknya itu sebenarnya nol. PPh 21-nya ya, PPh 21 setahunnya itu dia nol, karena masih di bawah PTKP. Nah, kalau misalkan ternyata, katakanlah di Desember gitu ya, dia dapat bonus nih. Katakanlah misalkan di sini bonusnya itu mencapai 20 juta misalkan. Oke, di sini 20 juta. Artinya kan kalau kita hitung di sini, oke, ternyata masih di bawah PTKP ya gitu. Kita coba tambahkan misalkan jadi 25 misalkan. Bonusnya sampai 25. Nah, baru misalkan di sini ada potongan pajaknya. Karena sudah di atas PTKP ya, penghasilan netonya di sini 56 juta sekian, kemudian dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajaknya 2.500.000. Kita kalikan 5%, maka pajaknya adalah sebesar 129.000 sekian. Nah, ini yang nanti akan dipotong. Jadi nanti katakanlah take home pay-nya ya, take home pay-nya berarti yang diterima di sini ya, berarti gaji pokoknya ini, asumsinya berarti uh, bulan Desember berarti 5 juta, karena kan JKK-JKM ini kan bukan termasuk take home pay ya, itu kan sebagai semacam tunjangan seperti itu, premi lah, semacam premi. Berarti take home pay-nya berarti kan asumsinya ini ya 5 juta, kemudian misalkan dikurangi pajak segini. Berarti take home pay yang dia terima, misalkan kalau dia non gross up ya, dia gross artinya dipotong pajak, berarti dari gaji pokok yang 5 juta ini dia akan dipotong pajak sebesar ini gitu. Sementara kalau yang lainnya asumsinya berarti dia tidak dipotong pajak ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau gross up gimana? Gross up itu adalah eh, PPh-nya jadi tunjangan ya. Jadi bedanya apa sih antara gross up dan non gross up gitu ya? Nah, oke, di sini ada sekedar ilustrasi ya. Jadi misalkan net itu artinya ditanggung. Jadi PPh-nya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi bukan masuk sebagai tunjangan PPh di sini. Jadi ini dengan asumsi sama ya. Asumsi dasarnya 5 juta, tiga-tiganya ini ada yang net, gross, dan gross up. Kemudian tunjangannya juga sama semua. Nah, kalau net itu PPh-nya tidak jadi tunjangan di sini. Tapi langsung misalkan katakanlah kalau PPh terutangnya itu 46.000, maka ini yang ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi dibayarkan oleh pemberi kerja tanpa menambah penghasilan di tunjangan PPh ini. Itu adalah net. Sementara kalau gross up itu adalah PPh yang terutang sebesar 47.000 ini itu menambah senilai atau setara ya di tunjangan PPh-nya. Jadi tunjangan PPh itu setara senilai dengan PPh yang dipotong gitu. Jadi yang ditanggung ya nggak ada ya karena sudah menjadi tunjangan tadi. Sementara kalau gross itu artinya mengurangi mengurangi eh, gaji karyawan ya. Artinya dia tidak ditanggung oleh pemberi kerja, tidak juga ditunjang oleh pemberi kerja gitu. Artinya secara take home pay, gross ini lebih kecil gitu. Secara take home pay ya di sini yang paling kecil. Kenapa? Karena PPh-nya itu dibayarkan istilahnya dipotong langsung dari gajinya dia gitu. Dengan asumsi misalkan katakanlah penghasilan bruto di sini 6 juta, sama ya 6 juta. Cuman kalau gross up itu dia bertambah senilai dengan tunjangannya tadi. Tapi secara umum penghasilan bersihnya itu secara umum antara net dengan gross up itu sama gitu. Karena eh, PPh-nya tadi ya yang satu ditanggung oleh pemberi kerja, yang gross up itu ditunjang PPh-nya menjadi tunjangan di gaji pokoknya tadi dan pada akhirnya nanti juga ya netnya atau gajinya ya itu ya
seolah-olah itu tidak dipotong pajak seperti itu. Sementara kalau gross itu ya sudah berarti dari 6 juta ini ya dipotong pajak seperti itu. Jadi terdapat perbedaan di sini, gross itu secara take home pay yang paling kecil antara dibandingkan dengan net maupun yang gross up. Nah, itu tadi ya terkait dengan kalau misalkan dia bekerja di pertengahan tahun. Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya ya sama juga ya. Kalau misalkan dia dari Januari, misalkan di sini Januari, kemudian ternyata dia resignnya di bulan Juli. Ya sudah, Juli sampai Desembernya ini kita hapus gitu. Kemudian ya berarti pajaknya di sini ya nol ya. Di sini nol karena masih di bawah PTKP tadi juga. Kemudian, nah kalau dia resign secara aturan itu adalah dia seharusnya mendapatkan bukti potong ya. A1-nya itu maksimal adalah 1 bulan setelahnya gitu ya, akhir bulan berikutnya lah istilahnya gitu. Jadi maksimal ketika dia bulan Juli resign, artinya di Agustus ini harusnya perusahaan membuat A1 gitu, membuat A1 dengan nilai yang seperti apa, nilai yang seperti ini. Jadi katakanlah secara setahun ya, setahun itu penghasilan brutonya dia selama setahun adalah 31 juta sekian. Nah, kemudian setelah itu dikurangi sama seperti tadi, ada biaya jabatan, maksimal berarti kalau dari sini ya, Januari sampai bulan Juni kan 6 bulan. 6 kali 500.000 itu kan berarti, misalkan di sini tadi biaya jabatannya 6 kali 500.000 kan 3 juta. Sementara kalau hasilnya dari sini ya, 5% dari sini itu masih 1,5 juta. Artinya ini yang kita pakai. Kemudian ada iuran pensiun dan sebagainya. Ketemu penghasilan netonya sebesar 28 juta sekian. Masih jauh di bawah PTKP. Artinya perusahaan walaupun nanti membuatkan A1 ya bagi karyawan yang resign tadi itu dengan nilai yang masih di bawah uh, PTKP. Artinya ya sebenarnya tidak terutang pajak ya. Tapi kenapa kok tetap harus dibuat A1? Karena nanti ketika si karyawan ini mendaftar ke perusahaan yang lain gitu ya, ke perusahaan yang lain gitu. Nah, A1 yang dia dapatkan dari perusahaan yang lama itu harus diberikan gitu ya, harus diberikan ke perusahaan yang baru supaya nanti di bulan Desember ini dia akan mengkalkulasi gitu ya, si perusahaan yang baru ini akan mengkalkulasi karena di situ ada keterangan penghasilan neto dari masa sebelumnya gitu ya, atau dari A1 sebelumnya lah istilahnya gitu. Jadi misalkan ketika nanti dia bekerja di perusahaan yang baru, berarti kan tinggal melanjutkan saja. Jadi ini adalah perusahaan yang lamanya, misalkan, kemudian di perusahaan yang barunya ternyata dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Maka sama seperti tadi ya, ketika dia eh, misalkan dia gajinya jadi 8 juta di sini, misalkan 8 juta sampai dengan Desember, artinya kan sebenarnya secara umum gitu ya, secara perhitungan, nanti kan total pendapatannya itu kan paling tidak sekitar 78 juta. Atau kalau di sini sekitar secara bruto itu sekitar 82 juta. Belum termasuk kalau ada bonus dan sebagainya ya, gitu. Cuman di sini posisinya adalah apa? Secara umum ya tadi ya. Jadi nanti di A1-nya dia, A1-nya di perusahaan yang baru, nilai yang ini ya, nilai pendapatan yang lama ini itu harus dimasukkan ke penghitungan yang A1-nya dia gitu ya. Jadi nanti di perusahaan yang baru harusnya nanti akan ada tadi ya ada ketika ada kolom di keterangannya di situ adalah pendapatan neto dari masa sebelumnya. Nah, A1 yang dari perusahaan lama ini kita bawa, kemudian kita isikan di situ. Gitu. Itu nanti seperti itu ya, kalau ternyata dia statusnya tadi ya resign, kemudian dia bekerja di tempat yang baru, maka harusnya tadi ya perusahaan yang lama harus membuat A1 paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Kemudian nanti di masa Desember, di perusahaan yang barunya harus membuat A1 juga dan menginput A1 yang lama ke dalam kolom yang tadi, pendapatan neto dari masa sebelumnya.
Jadi biar nanti klop gitu ya, match bahwa penghasilan brutonya selama setahun ya berarti kurang lebih sebesar 82 juta ini. Dengan catatan tadi ya, misalkan di perusahaan yang lama gajinya 5 juta, di perusahaan yang baru asumsinya dia naik menjadi 8 juta. Seperti itu. Oke, nah untuk pelaporannya dan sebagainya itu nanti bertahap aja. Nanti saya akan buatkan lagi video berikutnya mengenai bagaimana sih cara lapor untuk masa Desember ya, karena kan kebetulan sekarang masih belum dibuka nih masa Desember ya. Jadi nanti ketika sudah di bulan Desember kita akan coba simulasikan seperti apa pelaporannya di EBUPOT 21. Oke, barangkali itu terkait dengan bagaimana cara menghitung ya bagi seorang karyawan atau pegawai apabila dia masuk di pertengahan tahun atau ketika dia resign tadi, kemudian dia bekerja di tempat yang baru dengan mungkin ada kenaikan gaji dan sebagainya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin kita akan bahas lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.